Selamat pagi, Mama, Papa, anak-anak hebat, Oma, Opa, adik-adik. Jumpa lagi dalam renungan SD Putra Nirmala hari ini, Rabu 20 April 2022. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah buat semua yang merayakan. Semoga kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan semangat juga buat kita semua untuk berkarya, untuk bekerja, untuk melayani bersama. Salam semangat dan salam sehat buat semuanya. Kali ini renungan akan dibawakan oleh Joshua bersama keluarga. Selamat mengikuti. Terima kasih Bu Sisil atas kesempatan dan waktunya kepada keluarga kami untuk membacakan renungan pada hari ini. Renungan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh keluarga kami, Joshua. Doa pembukaan akan dibawakan oleh anak kami, Joshua. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur atas segala kebaikan-Mu terhadap kami. Hari ini kami boleh merasakan napas kehidupan dan kebahagiaan bersama keluarga dalam keadaan sehat. Kini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati dan pikiran kami agar dapat meresapi firman-Nya yang kami dengarkan dan kami terapkan dalam kehidupan sehingga semakin hari kami menjadi pengikut-Mu yang semakin baik. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tapi kasihannya murid-murid Yesus. Lah, kasihan kenapa, Jas? Tapi mungkin Yosua merasa kasihan karena para murid ditinggal Yesus yang wafat. Betul sekali nih. Kok Mami tahu? Ya tahu dong, Jos. Ya, Joshua, hari ini kita akan menyampaikan pesan kepada teman-teman di rumah ya, bahwa pada bacaan tadi dikatakan para murid sedang berjalan menuju MSP. Iya Joshua. Dan ketika itu orang-orang sedang membicarakan apa yang Mami? Sepertinya orang-orang ramai membicarakan tentang jenazah Yesus yang hilang dari kuburnya. Iya Mami Joshua, sama begitu. Sebenarnya melalui Injil Lukas ini, Yesus berpesan bahwa kita sebagai pengikut Yesus jangan terlena dengan apa yang sudah terjadi yang membuat kita sedih. Kita harus bangkit, harus sadar bahwa apa yang sudah terjadi tidak usah dipikirkan terus. Joshua bisa memberi contoh? Waktu mendapat nilai kecil, jangan berusaha hati, tetapi harus belajar lebih giat lagi. Mungkin bagi orang tua ketika ada anaknya yang sakit parah, jangan menangisinya, tetapi berusaha agar anaknya cepat sembuh. Sebenarnya ketika sedang mengalami kesulitan, Tuhan membantu kita, tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Iya, betul sekali Joshua dan Mami, bahwa kita itu jangan selalu fokus pada pikiran dan perasaan kita, sehingga suara Tuhan tidak terdengar. Kita harus memiliki keterbukaan hati dan budi supaya mampu mendengar dan mencerna sabda Tuhan. Kita harus waspada jangan sampai dikatakan orang bodoh oleh orang lain. Begitu juga Joshua dan Mami, juga anak-anak di rumah ya. Terima kasih. Berikutnya doa penutup akan dibawakan oleh Mami Joshua. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mendengarkan teguran-Mu. Semoga semakin hari kami selalu semakin sadar akan segala kebaikan-Mu, dan kami menjadi semakin peduli dan semakin menyadari akan kehadiran-Mu melalui orang-orang di sekitar kami, sehingga kami tergerak hati untuk selalu berbuat kebaikan. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Mama Papa anak-anak hebat renungan untuk hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat melekat di dalam hati kita, menuntun hati kita, dan kita semakin menyadari akan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada di samping kita, di antara kita. Terima kasih, selamat pagi semuanya, salam sehat.